tadi supaya menjadi makanan rohani buat kita. Kemudian kami hormati juga Pak Musik kami yang mendukung acara ini. Kemudian untuk seluruh kita para peserta Alumni Century. Acara ini diharapkan menindaklanjuti dari pertemuan di puncak yang sudah menetapkan pengurus inti dari umuan kita, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu sekitar di bulan November 2024. Untuk itu pada hari ini kita akan melengkapi kepengurusan kita yang tujuannya itu untuk kita bisa bersama-sama dalam kehidupan kita kepengurusan ini untuk menjangkau dari semua para alumni Century dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari donatur panitia yang sudah secara bekerja keras sehingga acara ini dapat terlaksana pada hari ini. Kemudian kami juga dengan semua paparan lagu laut atas pokok PP-nya, kemudian untuk door-prize yang sudah disediakan oleh donatur-donatur kita, sehingga nanti ini akan menjadi acara kita bisa menjadi lebih meriah dan kita bisa dapat menikmati bersama-sama acara kita ini, di mana ini kita bisa saling bertukar pikiran, bercanda gurau, dan kita berbagi kesukaan di acara kita pada hari ini. Sesuai dengan tema kita, di mana semakin indah bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun. Setelah kita para lagu laut, mulai dari Opung Dopak, Opung Tatuan, Opung Raja Ujian, dan Opung Raja Datu, dan kita bisa sama-sama saling mengenal. Dengan saling mengenal kita akan menjadi saling mengasihi di antara kita. Dan dalam acara ini juga kita dengan segala pergumulan kita sudah diberi berkat oleh Tuhan dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas kita, dan kita juga di sini dengan pergumulan masing-masing anak-anak kita yang masih dalam mencari jodoh maupun dalam mencari pekerjaan. Mari kita mendukung, mendoakan mereka sehingga apa yang dicita-citakan mereka bisa tercapai, dan itu menjadi semakin tambahan daya tarik buat kita para pembalap laut, sehingga kita makin jaya, makin bersatu, kita saling mengasihi, dan kita makin bertambah berkat kita untuk hari-hari selanjutnya. Kami menyadari bahwa dalam acara ini banyak kekurangan dari kami mohon maaf sebelumnya, tapi jangan lupa nanti di acara ini kita seperti yang tadi saya bilang, kita akan menikmati bersama-sama apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi jangan pulang terlebih dahulu, karena kita akan menyiapkan hiburan-hiburan maupun door-prize yang menarik, dan kita sambil bercanda gurau. Demikian dari saya mewakili panitia. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Nah dihormatan Ketua Pertemuan Peparani Indonesia, Ketua Peparani Oputa Alogulau, Ketua Peparani Oputa Baliaraja Suaksoninang, Ketua Peparani Oputa Obangulo. Sedikit saya minta koreksi tadi panggilannya, nama saya masih Patiaman Simatupang, belum berubah jadi Sentur. Kita patut bersyukur pada hari ini karena pengurus Pemparan Oputa Alogulau sudah terbentuk. Saya pribadi mengucapkan sangat betul mengapresiasi pada waktu bulan November telah diumumkan di puncak. Tapi pada hari ini walau orangnya yang sama, tapi ada tambahannya. Alogulau telah dipimpin oleh seorang ketuanya yang mempunyai gelar doktor. Untuk itu kita tepuk tangan. Di antara anaknya Datuk Presiden, pertama kali yang sudah membentuk adalah Obangulo, diikuti oleh Baliaraja. Tapi pada hari ini lengkaplah sudah. Ketiga anak Datuk Presiden telah mempunyai perempuan. Tinggal satu lagi anggota kita, Tinggi Lualang yang masih di perantauan. Alani diamu amang dena, agong suku-suku nunga sadarwata memilih amangon sebagai ketua. Las dorwata mau lihat ya. Hanya ngomong napilin saya ketua, haruslah kita mengikuti arahan dari ketua. Biasa mulut kita akan pada menurut statistik tahun 2024, mulut yang anggota tamatan S1 nomor 1 di Indonesia. Alani budaya Batak, lawatana anak kilo nang dia. Harian nang budari, gogo pemacari, asal ngabui pasir kelawa. Dan dari alai mau tiga pemimpinan dari anak tur songnau jadi tahun ini pada nanti ada masalah tidak mau diulang dan lengkap dong, disan hula-hula, disokongan tubuh, disampan bulu, masih ingat alai kalau di kepengurusan ada apa di mana di satu orang ada 3 kepribadian. Pertama dari Hana Jumli Ima Sama Domato, bahwa kita hula-hula patuluhan kita soal buru. Di dalam suatu organisasi kita selalu membawa yang dominan. Sering gawe kurang tinggal meludung terbentuk organisasi. Ibaratnya anak bosok ketua misalkan akan nonton saya masih alani dalam doktrinnya di dalam perjalanan sejarah orang Barat sebenarnya naik konsol tamatan S1 kita semua orang Barat harus sudah pemimpin nasional. Karena mulai setamanya kita mengalami mulai ketua pasal tahun, ketua lingkungan kemarin sampai ketua lingkungan Raja Buddha. Tapi
tiga faktor nanti menurunkan kita maupun bisa satu organisasi ada faktor dominan yang paling kita tampilkan. Alani dalam dodenya marhite-hite perhatikan bisa sayangnya masuk tema ini acara dasar asal masalah kita menatap masa depan yang lebih baik. Kemudian itu mengurus domenang pihak asal kui tinggal dibuat kamu kabaron ke pelabuhan yang paling baik yang dicita-citakan. Pertama, mulu kita mengandalkan pengetahuan organisasi yang kita peroleh tinggi. Ada gaya kepemimpinan militeristik, ada kepemimpinan patriotik, ada misionaris, ada yang namanya patriotik somon kamu jadi mulyadi. Hal yang perlu dibuat itu tidak bisa disoma dituntut ikon adong sedih bagaimana mengkombinasikan antara adat dan budaya dengan pengetahuan. Alami postur aku diamu pengurus ini. Kalau bilang, nabui kamu dilonggarkan, nabui menjadi contoh membuat di ketua Bani Raja Toko Pangulo. Alana sesi pendidikan sudah lebih jauh depan. Sekolah ini saya dengar pengetahuan jalan maroma nama opujukankan sebagai ketua dari PJ gabungan natulung asa domen semua kita tidak. Jadi mulai dari kita mulai dari ketua Horas. Saatnya kita mendengarkan sambutan mewakili penasehat Aman BJ Sianturi Opung Martin. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebagai penasehat, termasuk penasehat terpilih, terlebih Alugulau. Sebenarnya kalau dibilang penasehat sudah tak pantas lagi. Kenapa? Justru saya yang harus dinasehat. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah 84 tahun. Maka saya bilang, bukan lagi menasehati, tetapi dinasehati sebagai ente nama dokter, si suragan nama iba, si tubuh-tubuh nama iba, si parilion nama iba, alainak kusome, selaku laut dua, anak madohoron laut dua jadi takut jadi oleh ademak dihormati hamun ketemu akan membantua masahatun akahatanau dengan nama uhamu akan membuasa. Jadi kami waktu ya meminta saya kepada yang lebih muda ya janganlah hanya orang tua saja yang datang yang bisa berkumpul
generasi penerus akan para bunga jadi tunggu bunga elang mulu apa dia tuai bunga nak akan membuat di rumah dan mulu yang usia generasi muda jadi mulu dan dididik sama mulu dan susah buat tahu jadi sebut pun berlalu tentang waktu maka pewaratan yang belum begitu utama yang rumah tangga itu perlu tentang begitu guna jadi undang pula saya akan mengambil saya masalah tapi itu pewaratan ada masalah tapi di situ sungguh alangkah baiknya alangkah baiknya rukun bersama-sama jadi melodoh atau para teso gak mungkin kedua akan buat ada malahnya itu kami masa boleh berlanjut umat khususnya semua ada karahon maka terlenta baik ke pulau Nasrullah baik ke pulau Nakabudi sebuah tentang negara buat tahun ada enam yang perwakilan yang tak dulu betul-betul jadi betul-betul menghormati ala kamu nakapokaratan nakanoposo terutama karena rumah tangga asalnya usia dia dia beberapa partner dengan mana angkatku dengan usia dan mana mengikutkan angka bulan Nasdeo atau orang itu sebenarnya dan berlanjut orang nama orang sekedar kartu itu ada yang inti ada itu bukan arti dua-dua ayo orang sedang berkumpul naik sama ibarat resepsi jadi kadang-kadang penting ada sampai udara ada yang usia jadi berdahulu itu sekaligus umat usia ada jadi minimal boleh dihukum oh semua apa kalau ada pembunuhan ada pembunuhan sama ini ada makanan penting jadi boleh yang disiapkan tapi sekolah semua kamu yang akan mengaku secara mendadak jadi itu adalah pengikutku jadi tapi sekolah ini boleh biar kata ini soal melihat dengan itu bang melihat ini kita sendiri tentang yang mudah ini boleh biar yang berusaha untuk kata itu kita sendiri lagi saya di dengan itu pertama terutama buat dia keputa selulau dan masalah sehingga sekarang orang itu sendiri mau lihat yang sebagai informasi tambahan sebelum kita mendengarkan sambutan dari Ketua dan Kepejil souvenir tetap kami sediakan di depan waktunya tinggal setengah jam lagi mohon Amang, Inang, saudara-saudara terkasih yang belum mendapatkan souvenir silakan ambil di luar dekat registrasi acara selanjutnya kami panggilkan sambutan dari Ketua dan Kepejil Amang Lambas Sianturi waktu dan tempat kami persilakan. Kurang dua. Shalom. Olah semadi kita saluran. Nah,
kami damak kainan opung kami somoni angidoli nami nasihat peparang di opung badi raja peparang di opung nami si hoba ulu somoni nang habu boru nami saluhuna doho yana konami bere doho ibe bere horas panita asalu. Pertama, puji Tuhan pada saat yang berbahagia ini Tuhan berkenan kita berkumpul di dalam sukacita, bahwa pada hari ini dalam sejarah peparan Opung Laut resmi berdiri kumpulan peparan Laut Sianturi Sega Boletari. Kepada angginami Situa Dr. Tigor Franky Sianturi Hinang Boro Pangaribuan panggilan Pak Tobias. Selamat kepada angginami sebagai ketua Alumni Laut, aneh sejarah yang paling mengesankan sejak berdirinya kumpulan Batu Pejel tahun 1977 bulan Juni. Alumni Laut itu tidak punya kumpulan. Seperti diceritakan tadi Anggidoli Ombang Ulu yang pertama ada pembuat anaknya dari Beja, baru Badia Raja, setelah itu sekarang Alumni. Boleh saya ceritakan sedikit kenapa baru berdiri Alumni Laut ini? Pada dasarnya menurut cerita dari peparan Alumni Laut, memang dari dulu tidak berniat untuk membuat temuan Alumni Laut. Kenapa? Karena dia berprinsip mempertahankan Batu Pejel itu. Dialah sebagai pengikat nama Hamarani. Seperti itulah, padahal dari sisi jumlah Alumni Laut itu paling banyak turunannya. Jika pada hari ini Alumni Laut memang berdiri, saya percaya itu Tuhan izinkan. Jadi kepada angginami Situa Dr. Tigor Franky, kami berharap semoga Tuhan memberkati di dalam memimpin kumpulan ini. Itu sangat diperlukan. Kenapa? Alumni Laut ini adalah anak pertama dari Batu Pejel. Jikalau boleh menjadi contoh di dalam perjalanan nanti menjadi contoh bagi kita kakak beradik anaknya Batu Pejel. Jadi sepintas Alumni Laut ini ya ada maknanya. Alumni Laut ini adalah nama yang diberikan bapaknya Batu Pejel waktu lahir. Alumni Laut adalah orang yang dibanggakan, sama dengan nama yang disandangnya. Alumni itu adalah sifatnya dinamis. Laut itu adalah
kadang dia tenang, kadang bergejolak. Ketika dia mengalak boru yang pertama, boru si hombing lumban keruan tuan guru Sinomba, anaknya 2. Ia tinggal di Sosoknya Poan dan Sidat Jakarta. Pada saat dia punya anak 2, disitulah dia melakukan kunjungan ke adiknya Hamba Mulu di Lagu Boti. Ini sejarah membuktikan Alung-Laung itu adalah pengayom. Dia khawatir adiknya yang di Lagu Boti itu, mohon maaf, karena dia berkebutuhan khusus ya. Jadi Alung-Laung mengajak Badia Raja mengunjungi adiknya itu, biar dia tahu bahwa adiknya itu memang baik-baik saja. Tapi ada catatan khusus, ini biar tahu sejarahnya. Ketika Alung-Laung, karena dia adalah anak kebanggaan bapaknya dan anak pintar, kalau bahasa Batak, dia adalah seorang yang tinggi hadap Allah. Otaknya memang dia dinamis. Dia pergi ke Makkah. Dia punya kendaraan adalah kuda. Kalau zaman sekarang mungkin ya Fortuner ya. Dia pergi ke Makkah. Dia menikah dengan Buru Madulam. Jadi kami berpariban, saya, istri saya Buru Madulam, berpariban saya dengan Bulu. Dari Buru Madulam inilah yang namanya anaknya Raja Ujian, Marhuta Maon di Huta Manado, kalau tidak salah begitu ya. Di Manado ya? Iya. Dumi Muse anak dinamis lo ibana, karena dia adalah Alogo dan dia adalah laut. Tidak sah dia kalau tidak ketemu laut. Dia pergi merantau lagi ke Barus. Di Barus dia menikah lagi dengan Boru Pohan. Anaknya adalah Opu Raja Datu. Benar ya? Yang menjadi pertanyaan kami sekarang, ini buat anak-anaknya 4. Tidak ada ceritanya Alung-Laung ada Boru di Asia, Boru Sian dulu. Kalau saya salah nanti dikoreksi ya. Alung-Laung tidak pernah ada ceritanya Boru Sian dulu. Ya, dia hampir sama dengan Sian Turi asli. Sian Turi tidak ada borunya. Ini supaya dicatat ini. Yang punya anak perempuan adalah Sian Turi Sumataniari dan Datu Pejel. Datu Pejel borunya adalah menikah dengan Hutasori di Sigupar di Tokyo. Kalau Sian Turi Sumataniari borunya ada 2, menikah dengan Banjarnagor, satu lagi dengan Silaban Sipojok dan Tumakapi. Jadi ini menjadi pertanyaan buat Alung-Laung, betul nggak punya anak perempuan Alung-Laung? Jadi inilah yang menjadi cerita singkat buat pokok kita Alung-Laung ya. Kepada pengurus yang baru, saya selaku Ketua Datu Pejel, saya berharap akan menjalankan organisasi sesuai dengan kesepakatan yang diatur ADRT-nya. Jikalau kita melihat personil yang ada, saya percaya bahwa semuanya adalah orang yang baik. Pertama sekali, kenapa ketua sekarang menjadi dari Popala nomor 2 putar 2? Padahal kalau orang
dalam hal ini Opudopak. Opudopak lah yang menjadi pemimpin yang pertama. Tetapi ini terjadi tidak demikian. Kenapa? Dari tahun 2023 ini sudah digagas dan sudah bersedia dari Opudopak Bapak Nikita Borusowi. Tapi beliau sakit stroke, ya. Dan setelah itu kita tawarkan ke Aminuli Raja Ujian, kita tawarkan ke Opu Raja Dana. Tapi bukan kebetulan Tuhan menghendaki bahwa dari Opu Terjuang menjadi ketua yang pertama Alok-Ulau. Ini dicatat bahwa anak kedua dari Alok-Ulau menjadi ketua pertama Alok-Ulau sehingga Bodetabek. Kepada Aminul Nani Bapak Tobias, Ketua Dr. Frankie, selamat buat dokter yang di sandalnya. Kita beri tepuk tangan bahwa di Opu Terjuang ada dokter Situa Dr. Frankie Siapuri Mangalap Boru Pangarito. Semoga ke depan menjadi kebanggaan bukan hanya di Alok-Ulau, tapi dari Bejel dan juga Simataniare. Kepada kita semua, terutama Aminul Nani Badia Raja Membangun, inilah pertama sekali kita berkumpul atas nama Opu. Sebelumnya hanya 2, tetapi ini adalah awal pertama bahwa kita ada nama Rangki Pumuata Tolu. Satu lagi Opu Sitiki Urban masih di dalam perantauan. Harapan kita nanti di Tanah Rangki, di dalam rencana kita untuk peringatan 100 tahun Oputa Datu Bedel dan Dila Bubudi di Huta Simatupang. Semoga Tuhan memberi jalannya bahwa kita akan berkumpul 4 bersaudara. Itu harapan kita. Sebagai gambaran, Datu Bedel memang popalannya lumayan banyak. Sesuai dengan rapat yang saya ikuti di Alok-Ulau, komposisi anaknya Datu Bedel itu pertama Alok-Ulau diperkirakan mencapai 335 kakak. 335 kakak itu menjadi peparan paling banyak dalam Datu Bedel. Data yang saya terima di tahun 2015, Badia Raja itu 124 kakak. Hombang Ulu ada 137 tahun 2015. Di dalam 10 tahun perjalanan pastilah itu bertambah. Diperkirakan Datu Bedel itu sekitar 700 kakak. Sesuai dengan laporan panitia tadi bahwa yang hadir ini Datu Bedel, kalau dihitung secara persentase nggak sampai 40%. Nggak sampai 40%, di bawah 40. Ini yang menjadi pertanyaan. Kemungkinan karena informasinya kurang meluas ya, atau mungkin situasi ekonomi yang tidak membaik ya. Tapi kedepannya saya kira ini perlu dibangun suatu komunikasi yang luas melalui media sosial
agar semua paparan itu mengetahui bahwa ada kumpulan yang baru. Jadi dari kami pengurus Datu Pejel kepada pengurus baru, selamat bekerja. Kepada panitia kami mengucap syukur. Kebetulan saya selalu mengikuti rapat-rapat panitia. Luar biasa antusiasnya dan perhatiannya. Terima kasih juga kepada boru kami ya, Panggabean dan Nyonya Panggabean yang dari Bogor. Sangat senang ya kita punya boru yang sangat perhatian kepada hula-hula ya. Semoga Tuhan berkati ya Nabi ya. Amin, Ama. Sehat panjang umur. Soni boru nami Tampu Bolon ya, Bapak Yori. Semoga Tuhan berkati Abang ya. Karena selaku bendahara Alugu Laut ini tahun 2016, Hela ini juga bendaharanya Datu Pejel pertanian 2016. Dan juga baru kami, Amang baru kami Limbong, Amang baru Limbong ya, datang ya. Ya. Jadi baru kami ini yang 3 ini memang luar biasa membantu pula-pulanya. Dalam malam ini ya, semoga Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kesehatan. Jangan kendor ya guru kami, karena perjalanan Alugu Laut ini masih memerlukan kerjasama yang baik. Kepada saudara-saudara kami, terutama Amang Pendeta ya, sama Amang Muda, Bapak Non, semua yang berperan di dalam acara ini, saya ucapkan terima kasih. Di dalam kesibukan yang luar biasa, bisa menyempatkan di dalam setiap momen rapat, akhirnya bisa terlaksana acara ini. Dari Datu Pejel, kebetulan saya adalah peparah Alugu Laut. Saya menitip pesan untuk generasi yang berikutnya, seperti pesan saya dulu waktu saya diangkat dari ketua Datu Pejel yang pertama dan yang kedua, akan ada regenerasi. Saya berharap generasi yang lahir di kota ini akan ikut juga menjadi pengurus. Kalau bisa menjadi raja adat Perhata kelahiran dari yang di Jabodetabek. Semua pemimpin yang telah ditunjuk, saya percaya itu diizinkan Tuhan. Maka itu pesan saya, siapapun pemimpin di salah satu organisasi, agar kita mendukungnya, jangan mencela, jangan menggoyang-goyang kursinya juga. Tidak perlu kita harus mendoakan pemimpinnya. Agar apa? Ada contoh yang baik untuk kita semua. Untuk generasi yang muda-muda anak kami ya, kalau bisa anak-anak muda boleh angkat tangannya dulu. Anak-anak kami yang muda-muda dan remaja, tolong diangkat tangannya. Diangkat tinggi-tinggi. Tolong diangkat. Saya mau pesankan, kejarlah ilmu setinggi-tingginya, tapi jangan lupa di dalam Tuhan. Kenapa? Supaya kami bahagia melihat kalian menjadi maju. Tapi di samping itu ada yang saya pesankan, selalu saya pesankan, ada bahasa
Melayu orang mengatakan say no to drug. Hindari narkoba. Sekali mengenal narkoba, dia tidak bisa kembali. Sekali lagi say no to drug. Kenapa ini saya sampaikan secara berulang-ulang? Tidak ada obatnya. Karena saya tahu persis ini adalah bentuk iblis yang sangat halus yang bisa dirasakan di dunia ini. Sekali lagi, hindari narkoba. Kejarlah ilmu pengetahuan di zaman AI ini. Jangan ketinggalan dengan kemajuan. Gunanya kita ini berkumpul ini adalah untuk menyatukan hati. Tetapi jangan lupa harus mengandalkan Tuhan. Di zaman yang serba sulit ini, saya ajak kita semua agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab kita ada rencana, saya selaku ketua Datu Pejel sudah ada kesepakatan bila saatnya tahun 2030 nanti 100 tahun, tanggal berapa kita berpesta menjadi hari dua sedunia untuk peparan Datu Pejel. Kalau kita setuju, saya kira kita bisa bilang amin. Karena di zaman ini kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Anak-anak kami dan kita semua, saya percaya jikalau peparan Alugo Laut ini mempunyai turunan yang paling banyak, tetapi saya berharap juga turunan Alugo Laut ini memiliki anak-anak peparan yang maju sebanyak mungkin. Itulah harapan kami, agar apa yang disebutkan di dalam khotbah tadi, seperti penasihat Datu Pejel, penasihat Alugo Laut, yang kita perlukan itu adalah kebersamaan yang saling mengasihi. Saling mengasihi, bahasa Batak maka holoi. Kalau kita mengasihi, berkat Tuhan akan datang ke kehidupan kita. Semoga di dalam kesempatan ini pengurus yang baru tetap semangat. Jikalau ada yang perlu dipertanyakan atau diperjelas, kami bersedia untuk mendampingi pengurus Alugo Laut. Itu janji kami. Kedepannya kita harus saling menghormati. Seperti dari Anda turun, manat marmatu, soba marula, elek marmuru, ima apake di pembotol, orang sengaja lagabe, ima sama saud isya kami pengurus Alugo Laut. Nabulah ubi perjuruh kami, mohon maaf. Orang kita dulu. Mau ya, sambutannya inilah acara yang kita nanti-nantikan. Kita akan mempunyai seorang ketua